Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, yang mana masih di buku jilid 6A, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan pada kali ini akan kita bahas di tema 1, subtema 1, pendamping pembelajaran 4. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, langsung saja adik-adik kita ke halaman 16 ya, pendamping pembelajaran 4 ya, dimulai dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, simpulan teks laporan ya. Jadi selain ide pokok dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat simpulan? Kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan, kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks, dan yang ketiga adalah hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Lah ini ya. Ada 3 langkah dalam membuat kesimpulan. Nah, di sini ada contohnya. Contoh teks ya. Kemudian bagaimana cara membuat simpulannya? Silakan adik-adik bisa dibaca sendiri ya, ini teksnya, kemudian simpulannya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita ke ayo berlatih ya, di halaman 17. Menentukan simpulan teks laporan dan menuliskan simpulan hasil pengamatan. Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pertama-tama, Komang menyiapkan biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Selanjutnya, Komang menata kapas di atas bak. Komang meletakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Setelah itu, Komang menyiram biji kacang hijau dengan air dan meletakkannya di dekat jendela. Pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh. Hari keempat, biji kacang hijau sudah berakar. Hari kelima, biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Komang pun membuat laporan hasil pengamatan yang sudah ia lakukan. Di akhir laporan, Komang menuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang sudah ia lakukan. Pertanyaan yang pertama, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi teks laporan tersebut ya. Di sini udah saya isi sekalian adik-adik. Jadi ada 3 pernyataan, mana yang sesuai dengan isi teks laporan. Ini yang A, biji kacang hijau perlu waktu 5 hari untuk tumbuh menjadi kecambah ya. Betul ya, kita beri tanda centang ya. Kita lihat di sini. Hari kelima, biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah, berarti butuh 5 hari. Betul. Kemudian yang B, salah satu media yang digunakan dalam pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau adalah kapas. Kita beri tanda centang karena di sini juga ada ya. Media yang digunakan ada kapas, air, dan juga bak ya. Medianya tentunya adalah kapas. Media itu tempat untuk menanam kacang hijau tersebut. Kemudian C, media kapas dipilih karena dapat menahan air dalam waktu yang relatif lama. Kita beri tanda silang. Atau sebenarnya tidak usah kita tanda centang, tidak apa-apa ya. Karena di sini tidak ada yang menyatakan bahwa kapas dapat menahan air dalam waktu yang relatif lama. Jadi yang kita beri tanda centang hanya A dan B. Kita lanjut ke nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks laporan tersebut. Yang A, percobaan apa yang dilakukan Komang? Oke, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik. Jadi percobaan yang dilakukan Komang adalah membuat kecambah dari biji kacang hijau. Dan yang B, apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan? Nah, yang perlu disiapkan adalah
biji kacang hijau ya, nanti akan berubah menjadi kecambah. Kemudian kapas sebagai media tanamnya, air ya, dan juga bak. Ya adik-adik, jadi ini untuk yang nomor 2 A dan B ya, bisa disalin terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Tuliskan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, jadi ini diagramnya sudah ada. Di sini juga sudah saya tuliskan ya adik-adik ide pokoknya. Jadi ada 3 paragraf ya. Judulnya yaitu percobaan membuat kecambah. Jadi judulnya kita isi tersebut ya. Kemudian ide pokok paragraf pertama, Komang akan melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Ide pokok paragraf yang kedua, pertumbuhan biji kacang hijau setiap harinya. Dan ide pokok paragraf yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan. Itu adik-adik sekalian untuk ide pokok paragraf 1, 2, dan juga 3. Lanjut ke soal nomor 4. Tulislah simpulan teks tersebut. Nah, simpulannya apa? Untuk simpulan dari teks di sini udah saya tuliskan ya. Nah, langkah-langkahnya tadi seperti udah saya jelaskan bagaimana cara membuat simpulan ya. Nah, simpulan dari teks adalah dalam proses pembuatan kecambah dari biji kacang hijau, biji kacang hijau diletakkan di atas kapas basah. Dalam waktu beberapa hari, biji kacang hijau berubah menjadi kecambah itu ya. Jadi simpulannya tersebut, atau mungkin proses pembuatan kecambah dari biji kacang hijau. Nah, itu juga tidak apa-apa, tetapi ini lebih lengkap ya. Jadi proses pembuatan kecambah dari biji kacang hijau. Biji kacang hijau diletakkan di atas kapas basah, kemudian dalam waktu beberapa hari atau dalam waktu 5 hari ya, biji kacang hijau akan berubah menjadi kecambah. Seperti ini ya adik-adik untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, masih di pendamping pelajaran 4. Di sini ada muatan pelajaran PPKN ya, KD 3.1. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita bahas untuk yang muatan PPKN itu sila pertama dan kedua, kali ini adalah sila ketiga ya. Oke, jadi sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia, yang mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila itu apa saja? Ya, di sini ada 4 nilai yang terkandung. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa saja contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, atau contoh kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila? Nah, ini contohnya. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah ya. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan ya. Merawat tanaman bersama keluarga. Ini contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Yang pertama, apa bunyi sila ketiga Pancasila? Jelaskan juga makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ya. Tadi bunyi sila ketiga Pancasila adalah ini ya, Persatuan Indonesia. Kemudian makna dari sila ketiga Pancasila yaitu suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya, sesuai yang ada di bacaan tadi ya adik-adik sekalian di materi sebelum soal ayo berlatih. Nomor 2, amatilah gambar berikut, setelah itu diskusikan ya pertanyaan yang diberikan bersama teman sebelahmu. Kita lihat di sini ya, ada kegiatan menanam tanaman bakau ya, biasanya ini di daerah laut atau di pantai ya. Pertanyaan pertama, apa tujuan kegiatan tersebut? Nah, tujuan kegiatan menanam tanaman bakau itu untuk apa? Nah, nih ya, jawabannya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi ya. Abrasi itu adalah pengikisan air tanah ya, yang oleh air laut ya, pengikisan tanah
pengikisan tanah yang terjadi di laut itu dinamakan abrasi. Bisa juga untuk menahan ombak ya, supaya atau untuk memecah ombak biasanya ya, itu tumbuhan bakau nanti kalau sudah besar. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah kegiatan pada gambar sudah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, jawabannya adalah ya, karena kegiatan dilakukan secara bersama-sama ya. Jadi kegiatan dilakukan bersama-sama, maka sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang C, bagaimana sikapmu jika dirimu diajak untuk melakukan kegiatan tersebut? Nah, sikap kita gimana? Ya, tentu saja kita mau mengikuti karena demi kepentingan bersama ya. Itu ya adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 4 ya, ada 2 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk pendamping pembelajaran 5 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.